Sambutan kedua dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto kepada yang terhormat Dr. Insinyur Ahmad Iqbal MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Suriah Nahdlatul Banyumas Yai Yajid Habib, Ketua Tanfidiyah Banyumas Yai Hadid Sabar, yang kami hormati para rektor atau yang wakili rektor UIN, UMP, UNWIKO, Amikom dan STT Telkom, para wakil rektor umum, para anggota BPP UNU Purwokerto, yang kami hormati para anggota Senat, Dewan Penyantun, para pimpinan fakultas, lembaga dan pejabat administrasi, dan seluruh undangan yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semuanya. Khususnya kita diberi umur panjang, diberi sehat, sehingga Bapak dan Ibu para kiai juga mahasiswa bisa hadir di sini dalam rangka seminar nasional dengan tema penguatan organisasi dan pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini dalam rangka memperingati Hari Santri, Prakor PCNU Banyumas dan Dies Natalis Universitas Nahdlatul Ulama yang ke-6. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami sampaikan selamat datang kepada narasumber. Yang pertama kepada Kiai Haji Dr. Mahrus Ilmawan dari Kemenak. Juga yang kedua Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi dari LPTNU PBNU atas kehadirannya untuk memberikan materi sebagai narasumber dalam acara seminar ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sengaja acara seminar ini adalah kolaborasi kerjasama antara PCNU dan Universitas Nahdlatul Ulama. Kita kerjasama kolaborasi ini. Saya senang sekali dalam kolaborasi ini temanya penguatan peran organisasi. Penguatan peran organisasi, kalau saya itu dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini panitia yang membuat yang menyusun tema ini. Saya sangat mendukung sekali. Saya akan sampaikan ulang, saya akan mengulang sambutan saya ini pada saat pelantikan wakil rektor. Pada saat pelantikan wakil rektor belum sampai sebulan ya Pak. Belum ya? Belum. Masih 2 minggu yang lalu. Seminggu. Nah, karena masih seminggu, saya masih ingat sambutan saya itu. Persis topiknya seperti ini.
menguatkan peran organisasi. Karena ini UNU adalah lembaga swasta yang di bawah naungan organisasi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita yayasannya UNU ini Universitas Nahdlatul Ulama, ini yayasannya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam pengembangan majunya tidaknya Universitas Nahdlatul Ulama ini tergantung kepada banyak unsur, banyak faktor. Kalau ingin maju Universitas Nahdlatul Ulama, berkembang cepat atau lambatnya Universitas Nahdlatul Ulama, banyak faktor yang menentukan. Salah satu di antaranya peranan organisasi di lingkungan universitas, di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Perannya apa? Kolaborasi seperti disampaikan oleh tadi Pak Ketua Panitia. Dari pusat sampai ke daerah. Kalau dari PB organisasi sampai ke merasa memiliki Universitas Nahdlatul Ulama, merasa memiliki, bukan hanya merasa memiliki, tapi berkewajiban untuk mengembangkan, memajukan Universitas Nahdlatul Ulama. Tidak akan lama-lama UNU Purwokerto akan bisa berkembang bersama dengan perguruan tinggi yang lain. Syaratnya itu, salah satu itu, ada kerjasama antara organisasi-organisasi di dalam PBNU itu. Dari pusat sampai ke PCNU, sampai ke Bandung-Bandungnya. Harus ada kerjasama, hubungannya harmonis. Kalau hubungannya tidak harmonis, tidak merasa memiliki, tidak merasa kewajiban untuk mengembangkan, jangan diharap UNU Purwokerto akan berkembang. UNU Purwokerto milik kita warga Nahdien. Ayo bersama-sama mengembangkan, memajukan Universitas Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ada kerjasama, apalagi hubungannya tidak harmonis, jangan diharap akan berkembang. Contoh, kalau rektornya ada, pengurus rektorat tidak harmonis, kerjasama dengan BPP, ya sudah, BPP aja. Jangan kemana-mana dulu dengan BPP. BPP-nya ke barat, UNU-nya ke timur, ya sudah, nggak akan berkembang itu. Nah, kita sadari itu. Dari pengurus rektorat disadari. Kita harus harmonis dengan BPP. Oleh karena itu, mungkin se-Indonesia kayak Pak Mahrus, BPP dengan rektorat yang paling harmonis itu BPP dengan UNU. Se-Indonesia paling harmonis di sini itu kayaknya itu. Karena kami menyadari itu. Jangan sampai itu kita berbeda. Nah, yang saya minta kepada seluruh warga Nahdien, organisasi PBNU dari pusat sampai ini, termasuk danomnya, termasuk individunya. Universitas Nahdlatul Ulama adalah rumah kita. Rumah anak-anak kita untuk dikembangkan, ditingkatkan kualitas akademiknya. Oleh karena itu, nah itu, jangan hanya merasa memiliki, ayo mengembangkan. Bagaimana? Tolong putra putri panjenengan semuanya itu untuk kuliah di UNU Purwokerto. Kalau masalah kualitas jangan khawatir. Masalah kualitas jangan khawatir. Kan kita punya program itu. Kalau kualitas, karena kita punya UIN, punya
Unsud. Dosen-dosennya yang doktor sama guru besar ngajar di UNU. Itu perintah PBNU. Sudah kami jalani. Kami jalani. Yang doktor, guru besar yang unsud pasti ngajar di sini. Mendampingi dosen-dosen yang kita, yang sebagian besar masih magister. Itu intinya, sekali lagi, organisasi ini harus dikuatkan dari PBNU. PBNU memikirkan, terutama LPTNU, bagaimana UNU Purwokerto itu bisa berkembang. Dibantu kita. Dibantu apa? Ya mungkin kalau di sana punya dana, monggo, kami tidak menolak. Atau paling tidak mentolong di sana diperbanyak mendapatkan KIP Kartu Indonesia Pintar. Diperbanyak itu. Kalau merasa memiliki UNU, kalau ingin berkembang. Panjenengan yang dari ranting-ranting, sekali lagi, menyekolahkan anak-anaknya ke UNU, minimal 1 ranting 2 mahasiswa. Sanggup nggak ini? Nah, kalau sanggup, ayo bismillah. Masalah SPP-nya, kalau nggak mampu, ayo kasih yang terendah. SPP terendah berapa? 500. Tinggi. Kalau nggak mampu sekali nggak bayarnya kalau sudah lulus. Kalau sudah lulus, harus itu dianggap utangnya, bayar besok. Kalau merasa UNU miliknya, kalau enggak kita yang membesarkan siapa? Sanggup nggih? Itu harapan saya. Siapa? Nah, termasuk tadi kebetulan ini WR3-nya Pak Saiful. WR3-nya Pak Saiful ini WR3. Kebetulan beliau adalah ketua 1 ISNU. Kemarin sekjen ISNU, sekarang ketua 1 ISNU. Kerjasamanya bagaimana? Saya minta ke Pak Saiful, tolong catat semua anggotanya yang di Purwokerto, tolong suruh ngajar di UNU, yang S3 sama yang profesor. Bantu UNU, bukan hanya membayar tapi digaji besok di akhirat, kan gitu. Kalau merasa ISNU ini punya UNU, jadi semua elemen harus bergerak untuk membesarkan UNU. Karena menyadari saya besarnya UNU akan membesarkan NU. Demikian juga besarkan NU akan membesarkan UNU. Ada interaksi ini. Seperti ini kan kolaborasi ini. Senang sekali saya itu. Ya sekali lagi itu harus peran organisasi dalam mengembangkan itu yang utama itu. Utama itu. Kalau kita mau merasa UNU adalah milik kita, UNU adalah rumah kita untuk membesarkan, menggembleng anak-anak kita. Sekali lagi jangan khawatir masalah kualitas. Itu kalau ingin ini topiknya ini mengembangkan itu. Yang kedua, untuk mengembangkan Universitas Nahdlatul Ulama itu urusan internal. Apa? Dalam mengelola Universitas Nahdlatul Ulama harus profesional. Harus profesional. Artinya profesional, ikutilah aturan yang berlaku. Mengajar sesuai dengan ilmu bidangnya. Dan lain sebagainya.
Jadi sesuai dengan akademiknya dan sebagainya. Aturan-aturan yang berlaku harus dikaagkan. Itu profesional. Kuliah jam 8 mulai jam 8. Seminar jam 9 mulai jam 9. Tadi mulai jam berapa tadi? Tadi mulai jam berapa? 9 toh? Jangan coba-coba kali diundang rektor UNU, diundang jam 8, datang jam 10, wis bubar. Ini benar nih. Kalau kita ngundang jam 8, Bapak datang jam 10, bubar. Wis sudah dijamin bubar itu. Kita toleransinya 15 menit. Itu. Yang ketiga, ingin mengembangkan Universitas Nahdlatul Ulama, saya kira bukan hanya di Purwokerto semuanya. Kembangkan budaya mutu. Kembangkan budaya berkualitas. Budaya mutu yang bagaimana kuliah tepat waktu, selesai tepat waktu. Bukan kuliahnya, bukan yang tepat waktu pulangnya saja. Mulai dari kuliah. Kembangkan kualitas, kembangkan budaya mutu. Dosennya juga sesuai dengan kualifikasinya. Pelayanan administrasi kepada siswa, mahasiswa harus sebaik-baik mungkin. Memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai menyusahkan mahasiswa dan sebagainya dan sebagainya. Intinya di situ. Jadi tiga unsur untuk mengembangkan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Bukan hanya di UNU Purwokerto. Satu peran organisasi. Organisasi bukan hanya di sini karena UNU miliknya NU, harus dari PB. Harus sampai ke ranting, termasuk individunya. Individunya apa? NU misalnya, yang anggota DPR, memikirkan bagaimana UNU Purwokerto harus berkembang dan maju. Jangan berkembangnya UNU diserahkan ke rektor, ya gak bisa. Wah, itu karena masalahnya banyak, tidak mungkin ditangani oleh satu rektor, nggak mungkin. Saya yakin majunya berkembangnya UNU bukan karena rektornya, bukan, tapi rektor menentukan profesional tadi itu tegas. Ini sudah kerasa ini pada warga-warga UNU ini. Rektornya yang baru, saya rektor baru Pak, baru berapa bulan, 5 bulan ya, sudah ada perubahan. Sudah kan, ya sudah dengar semua kan rektor yang baru. Ya rektor gini karena pengalaman rektor Pak. Seandainya nggak pengalaman rektor, nggak ngerti mungkin rektornya itu. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan saya itu ya, pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama bukan hanya NU Purwokerto, bagi seluruh NU se-Indonesia yang jumlahnya ratusan, mungkin ada ribuan enggak itu? Ratusan mungkin. Harus seperti itu. Karena di bawahnya itu PBNU. Yayasannya itu yayasannya PBNU. Tapi ada UNU, perguruan tinggi NU yang tidak di bawah PBNU. Ada itu. Ada di bawah pondok pesantren. Ada. Ada yang di bawah yayasan yang atas nama keluarga, ada. Tapi di sini UNU-nya, Universitas Nahdlatul Ulama, di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Oleh karena itu, karena di bawah sana tugas panjenengan semuanya bersama-sama dengan kita, ayo bagaimana mengembangkan Universitas Nahdlatul Ulama.
Dan tahun depan saya tunggu. Tahun depan, mulai tahun depan, semua ranting harus ngirim ke sini, ke UNU. Harus. Karena insan kan baru 5 bulan, yang kemarin belum itu. Belum. Tahun depan, nah, saya sudah minta ke Pak WR4. WR4 itu Pak Asin tadi itu. Mantan kepala Depak yang dekat dengan para kiai. Makanya saya pilih sebagai WR4. Wakil Rektor bidang kerjasama. Nah, kiai, saya hubungan dengan pondok pesantren, ma'arif, semua ranting, NU semua. Nah, itu yang bergerilya besok. Harus mulai tahun depan harus ada di sini. Ranting setiap ranting 2. SPP-nya paling murah. Kalau nggak punya nggak usah bayar setelah kerja. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita semua dari ini membutuhkan masukan dari narasumber bagaimana supaya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ini khususnya UNU Purwokerto ini yang usia boleh muda tapi pemikirannya, kualitasnya akademik sudah tidak kalah dengan tetangga. Itu semua tergantung kepada kita, kebersamaan kita. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.